Ma'asyiral muslimin, jamaah ta'lim yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Jufri Ayubah. Materi kita hari ini berkaitan dengan iblis, syaitan. Ini makhluk ini yang namanya iblis dan syaitan. Dari mulai kita lahir sampai insya Allah kita wafat, tidak akan pernah lihat, tidak akan pernah kita dapati dan lihat apa dan bagaimana syaitan dan iblis ini, baik bayangannya maupun wujudnya. Kita sepakat bahwa seperti itulah. Tapi dari mana kita tahu syaitan atau iblis, syaitan, jin? Dari mana kita tahu itu? Daripada guru-guru kita, para kiai-kiai kita, ya, para ulama-ulama kita yang memberitahukan tentang adanya makhluk ini. Kemudian dari manakah mereka dapatkan informasi tentang makhluk ini? Dari Al-Quranul Karim. Al-Quranlah yang memperkenalkan apa dan bagaimana makhluk yang gaib ini. Walaupun sebelum Al-Quran ada kitab-kitab samawi yang datang sebelum Al-Quran, yang kemudian kita kenal dengan kitab Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, dan Suhuf. Namun Al-Quran begitu banyak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk ini, iblis, syaitan, dan jin, secara terperinci, yang terdapat di berbagai surah atau ayat-ayat, ya. Nah, kita kenali dulu tiga nama ini. Yang pertama iblis, kemudian syaitan, kemudian jin. Ini tiga-tiga ini, sebutan ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Berarti kita harus cari tahu dulu apa arti bahasa iblis, syaitan, dan jin. Pertama, para ahli bahasa Arab, para pakar-pakar bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran, mereka mengatakan bahwa iblis itu dua pendapat. Ada ulama bahasa mengatakan iblis bahasa asing yang disadur oleh bangsa Arab, kemudian menjadi kosakata bahasa Arab. Kenapa? Karena iblis berasal dari bahasa Yunani, ya, yang bermakna diabolos. Diabolos itu artinya yang tersesat. Tapi ulama bahasa yang lain berpendapat beda. Mereka bilang tidak, itu bahasa asli Al-Quran, bahasa asli Arab. Kenapa? Karena iblis suku katanya lahir dari kata ablasa. Ablasa dalam bahasa Arab itu artinya yang berputus asa. Yang berputus asa. Berarti iblis ini bukan nama makhluk itu, tapi gelar panggilan, sebutan yang Allah berikan kepada makhluk durhaka itu. Jadi tadinya iblis ini adalah dari golongan bangsa jin. Karena perbuatan durhaka menentang perintah Allah, maka Allah memanggil dia dengan sebutan
ya iblis, yang artinya wahai yang berputus asa. Kenapa Allah memanggil dia dengan sebutan wahai yang berputus asa? Karena dia ini seakan-akan dan dia yakin bahwa dia tidak mungkin lagi mendapatkan ampunan Allah, sehingga dia berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah. Maka diberi gelar iblis yang berputus asa. Bisa dipahami ini Pak? Berikut, iblis cuman satu. Oke? Ibarat kata pemimpinnya makhluk yang penuh dengan kejahatan, itu namanya iblis. Kalau di manusia namanya kepala geng. Nah, Allah beri gelar itu berarti dia pasti punya pengikut dari kalangannya sendiri, dari kalangan jin yang mengikuti sifat durhaka pemimpinnya. Sama seperti manusia, ada manusia yang durhaka, ada pengikut-pengikut yang juga sama-sama durhaka. Ada manusia yang taat, kemudian menjadi pemimpin orang-orang yang taat. Berarti ada dua. Seperti itu pula keadaan bangsa jin ini. Yang memimpin jin-jin yang punya sifat durhaka namanya iblis, dan pengikutnya diberi nama syayatin atau yang dikenal syaitan. Bisa dipahami ini? Jadi iblis nama gelar pemimpin kejahatan dari bangsa jin. Syaitan atau syayatin adalah pengikut-pengikut yang mengikuti perintah, yang mengikuti ajakan, yang mengikuti kemauan pemimpinnya, yaitu iblis, yang mereka itu dinamakan syaitan. Syaitan satu orang, satu jin durhaka. Syayatin itu artinya setan-setan. Jadi kalau ada kepala geng, ya, maka ada pengikut geng. Bisa dipahami ini? Terus Ustadz, apa arti kata syaitan? Syaitan dalam bahasa Arab itu suku katanya berasal dari kata syaitana. Apa itu syaitana? Yang berarti menjauh. Apa disebut menjauh? Karena syaitan menjauh daripada rahmat Allah, maka diberi nama dia syaitan. Bisa dipahami ini? Kemudian baik iblis maupun syaitan, mereka dari jenis golongan yang sama, dari bangsa jin, golongan jin. Kita kan sekarang ini kan kebanyakan memahami iblis lain, syaitan lain, jin lain. Tidak. Dari kalangan bangsa jin. Nah, apa arti kata jin dalam bahasa Arab? Al-jin itu suku katanya berasal dari kata jannah, ya, atau janana. Apa artinya janana? Sesuatu yang tersembunyi. Contoh, ketika saya mengambil tameng, perisai ya, saya tutup tubuh saya dengan perisai, itu bahasa Arab perisai disebut junnah, artinya perisai. Oke, junnatun, perisai, sehingga orang yang ada di balik perisai tidak nampak. Dari kata itulah dinisbatkan kepada makhluk yang tidak nampak ini. Kedua, kata jananah ini
adalah merupakan akar dasar kata-kata lainnya yang maknanya sama, yaitu tidak nampak. Dalam bahasa Arab, bayi yang ada dalam rahim ibu itu disebut al-janin. Ya, al-janin, bayi dalam rahim, dan bayi itu tidak nampak kecuali setelah lahir. Bisa dipahami ini? Surga dinamakan dengan al-jannatu. Kenapa? Karena al-jannah itu artinya yang menutupi tanah sehingga tanah tidak nampak. Apa yang menutupi tanah? Itu yang disebut tanam-tanaman, rumput-rumputan. Karena banyak tanaman, banyak rumput, disebut al-jannah yang artinya kebun-kebun atau kebun. Kalau kebun dipenuhi tanaman, tidak nampak tanah. Betul tidak? Coba kita naik pesawat, kita lihat di bawah pulau Kalimantan, tidak kelihatan tanahnya karena ditutupi oleh pepohonan. Nah, itu disebut al-jannah. Bisa dipahami ini? Dari kata itu pula, kalau kita tulis al-jannatu, tidak kasih baris, tidak kasih harakat, kita bisa membacanya 3. Pertama, kita baca al-jannatu, itu berarti kebun. Kalau kita baca al-jinnatu, itu berarti jin perempuan. Kalau kita baca al-junnatu, itu artinya perisai. Jadi bahasa Arab berubah baris, berubah arti. Makanya kita mesti hati-hati baca Quran. Perlu ada guru yang mengajari kita bagaimana membaca Quran sesuai dengan aturan-aturan baca. Karena kalau tidak, maka dia akan berubah artinya. Bisa dipaham, Pak? Nah, iblis sudah kita ketahui berasal dari kata ablasa yang artinya berputus asa. Syaitan kita sudah tahu yang artinya yang menjauh. Menjauh dari apa? Rahmat Allah. Al-jinnu itu artinya yang tersembunyi. Nah, karena kita sudah berbicara apa itu jin, apa itu iblis, apa itu syaitan, berarti yang menjadi tokoh di sini kejahatan adalah iblis. Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab sampai menyusun satu buku kecil hanya membahas tentang syaitan dalam Al-Quran. Cuman untuk menjelaskan apa itu syaitan, dia menjelaskan satu buku. Sehingga saya juga baru terfikir, ternyata biodata iblis itu dan setan ada. Ada biodatanya yang disusun oleh Prof. Quraisy Shihab. Coba perhatikan biodatanya. Nama iblis, gelar syaitan, tanggal lahir 1_1 tahun perintah sujud kepada Adam. Berarti gelar iblis dan syaitan dia dapat pada waktu tidak mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Dari situ jin berubah namanya jadi iblis dan syaitan. Jadi perlu tahu ini biodata. Alamat. Nah, ini syaitan dan iblis punya alamat. Mau cari tahu? Hati orang-orang yang lengah. Jadi kalau ada orang hatinya lalai, lengah, itu alamat syaitan di situ. Syaitan ke tempat tinggal itu.
Karena syaitan tidak akan bisa menggoda, mengganggu, menyesatkan orang yang istiqamah. Kecuali orang yang lengah, orang yang lalai, orang yang tidak istiqamah. Di situ syaitan punya tempat tinggal untuk melakukan pekerjaannya. Berikut, warga negara. Itu iblis, syaitan punya warga negara. Warga negaranya adalah dunia. Syaitan tidak akan bisa melakukan pekerjaannya ketika manusia sudah di alam barzakh, apalagi di akhirat. Berarti syaitan, iblis, warga negara dunia, dan kita masih hidup di dunia, dan kita masuk target operasi. Bisa dipahami nih? Berikut, agama. Yang lebih besar lagi, yang mok besar, terus saja. Warga negara sudah, agama. Iblis, syaitan itu punya agama. Agamanya kekufuran. Selama dia kufur, berarti selama itulah dia memegang agama kufur namanya. Apa itu kufur? Kufur dalam bahasa Arab itu artinya menutupi, karena dia terambil dari kata kafarah. Makanya orang Arab ketika mengatakan di atas ini ada awan, ya, kemudian tidak nampak matahari, orang Arab menyebut hadzal kafir, ini kafir. Apa itu kafir? Maksudnya awan, karena awan menutupi cahaya matahari sampai ke bumi. Kafir, kufur, kufrun, kafur sama maknanya. Artinya semua orang yang menutup-nutupi kebenaran kafir. Karena kafir artinya orang yang menutupi kebenaran. Bisa dipahami nih? Itu agamanya. Sekarang pekerjaannya. Pekerjaan iblis, syaitan. Pengasuh semua manusia. Berarti bapak, saya adalah target pekerjaan. Tidak ada orang salat maghrib maupun subuh nanti kecuali kita masuk target operasi. Itu pekerjaan syaitan dan iblis. Dan bukan cuma pengasuh semua manusia, dia juga punya pangkat dan golongan, jabatan. Pangkat dan golongan yaitu pembangkang utama, itu pangkatnya. Nah, jabatan itu baru pangkat, sekarang jabatan. Jabatan iblis dan syaitan adalah pemimpin tertinggi kekufuran dan kesyirikan. Jadi kalau ada yang kufur dan syirik, sudah dia punya the best, dia punya bos besar, big boss. Masa kerja, nah ini punya masa kerja, masa bakti. Masa bakti sejak kelahiran Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Berarti dia punya expire, kalau kiamat selesai masa tugas. Bisa dipaham? Modal kerja, nah ini modal kerjanya iblis, syaitan. Modal kerjanya penipuan. Jadi tidak ada modal kerja yang dimiliki oleh iblis dan syaitan kecuali di dalamnya ada unsur penipuan. Karena orang yang ikut berarti dia tertipu. Tertipu oleh iblis dan syaitan. Karena kita sudah tahu kalau iblis dan syaitan adalah jin yang durhaka. Jadi jangan sebut jin, karena ada juga jin yang taat. Bisa dipahami? Berikut cara kerja. Nah, ini cara kerja iblis dan syaitan. Cara kerja bertahap, step by step and one by one. Kalau tidak berhasil dia ganggu di waktu sholat, tidak berhasil dia mengganggu kita di waktu sholat maghrib, dia tunggu isya. Kalau tidak mampu mengganggu di waktu takbir, dia tunggu Fatihah.
Mampu lewati Fatihah, dia bilang masih ada surah sesudah itu. Bertahap, step by step, one by one. Itu cara kerja. Berikut sarana. Nah ini cara kerjanya sudah bertahap. Sekarang dia punya sarana. Sarana iblis dan syaitan. Apa itu? Seks, harta, dan semua hiasan dunia. Singkat kata, tahta, wanita, harta. Itu sarana iblis dan syaitan untuk supaya kita tertipu. Ustaz, saya tidak pernah terganggu dengan wanita. Oke? Saya tidak pernah waktu muda hingga tua ini berzina. Iya, Anda tidak pernah melakukan itu. Tapi bisa saja istri Anda menjadi penghambat amal saleh Anda. Mau sedekah, istri bilang, sabar. Masih banyak keperluan. Bisa dipahami? Jadi saat itu, siapa yang minta siapa? Kita tidak mengganggu wanita, tapi bisa saja wanita mengganggu kita. Bisa melalui istri, bisa melalui anak perempuan kita, bisa melalui ibu kita, bisa melalui saudara perempuan kita. Bisa dipahami nih? Berikut, sumber rezeki. Ternyata iblis dan syaitan ada sumber rezeki juga, sumber pendapatan. Sumber rezeki iblis semua yang haram. Kalau halal tidak, mubah tidak, bukan sumber rezekinya. Sumber rezekinya syaitan dan iblis, semua apa yang Allah haramkan, itulah sumber rezekinya. Berikut, tempat dia mencari pengikut. Tempat, tadi kan tempat tinggal. Nah ini tempat mencari target. Pertama, naik klub. Apa tuh naik klub? Klub-klub malam, bar, termasuk kafe. Ustadz, kafe ini tidak ada jual minuman keras, cuma kopi. Iya, kopi. Teman duduk kita, kartu di tangan kiri. Target. Bisa? Ustadz, orang cuma minum kopi, tidak ada kartu. Orang hanya bercerita. Datang waktu dohor, belum pindah ke masjid. Selesai asar, dohor lewat, asar terancam. Hanya duduk di kafe. Kafenya tidak pernah salah. Orang yang duduk itu yang salah. Hobi. Nah, ini hobi. Ini hobinya iblis dan syaitan ada. Apa itu? Menyesatkan dan menjerumuskan. Itu hobinya. Hobinya iblis dan syaitan menyesatkan dan menjerumuskan. Cita-cita. Ini cita-cita iblis dan syaitan. Cita-citanya semua manusia masuk neraka. Itu cita-citanya dia. Dia mau semua manusia tanpa kecuali dari Adam sampai anak cucu terakhir akhir zaman masuk neraka. Itu cita-citanya iblis. Sampai-sampai cita-citanya ini hampir terwujud. Semua manusia masuk ke dalam api neraka. Karena itu dilukiskan dalam Al-Quran. Sekiranya Allah tidak punya sifat Rahman dan Rahim, kita selesai semua. Kita selesai. Karena kita semua punya potensi untuk rusak. Kenapa kita punya potensi rusak? Karena ketika kita diciptakan, Allah dalam Al-Quran berfirman, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
Setelah tercipta, maka Allah berikan dua potensi kepada manusia, potensi durhaka dan potensi takwa. Untuk takwa kita merasa berat, tapi untuk durhaka terlalu mudah kita menjadi durhaka. Saya kasih contoh. Sholat maghrib berapa saf tadi? 2 saf. Yang tidak sholat maghrib berapa saf? Untuk durhaka terlalu mudah, untuk taat terlalu sulit. Betul tidak? Seandainya tidak ada perintah dalam larangan Allah, Anda, saya sudah pasti ke dalam api neraka. Karena cita-cita iblis dan syaitan, kita target operasi. Bisa paham? Berikut. Istri. Ternyata dia ada istri. Siapa istrinya? Semua yang terbuka auratnya. Semua yang terbuka auratnya. Perempuan terbuka auratnya, istri iblis dan syaitan. Laki-laki yang terbuka auratnya, suami daripada syaitanah dan iblisah. Makanya agama katakan kepada kita, wanita ada batas auratnya, laki-laki juga demikian. Walaupun sesama laki-laki tidak boleh melihat aurat besar. Kalau dulu ulama fikih bilang laki-laki perempuan yang berwudu tidak pakai hijab bersentuhan batal wudunya. Sekarang biar laki-laki dengan laki-laki batal. Kenapa begitu Ustaz? Kalau yang satu gay, homoseksual, yang satu normal, berarti yang gay lihat yang normal, target operasi, timbul syahwatnya untuk menyentuh. Jadi yang dilarang di situ adalah syahwat. Syahwat itulah yang membatalkan. Tapi belum ada ulama mengatakan bahwa laki-laki dengan laki-laki batal. Itu cuma saya punya ilustrasi. Bisa dipahami nih? Berikut. Anak sah. Ternyata iblis dan syaitan ada anak sah. Siapa anak sahnya dia? 5 orang. Dia punya anak sah, ada 5 orang. Nanti disebutkan yang 5 ini siapa-siapa. Cucu-cucunya. Ternyata dia juga punya cucu. Siapa itu? Yang durhaka pada orang tuanya. Itu cucu syaitan. Yang ditakuti, nah dia juga rupanya ada yang ditakuti oleh iblis dan syaitan, yaitu zikir dan ayat Al-Quran. Zikir dan ayat Al-Quran. Makanya ketika dia mencuri di malam hari di satu gudang yang dijaga oleh Abu Hurairah di masa Rasul, Abu Hurairah pagi-pagi lihat sudah ada beras gandum kurang 1 karung. Cari tahu, tidak ketahui siapa yang curi itu. Paginya Rasulullah bertanya, "Ya Abu Hurairah, apa yang terjadi semalam?" Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, aku sampai tidak tidur, ya, menjaga gandum-gandum dalam karung-karung tadi. Tapi saya tidak tahu kenapa bisa hilang 1. Kenapa bisa hilang 1? Malam kedua sama, hilang lagi 1 karung. Hilang lagi 1 karung. Boleh dengar suara ini? Hilang lagi 1 karung. Pagi harinya Rasulullah tanya, "Ya Abu Hurairah, apa yang terjadi?" "Ya Rasulullah, sudah 2 karung 2 malam." Kata Rasul kepada Abu Hurairah, sebentar malam dia mau datang ulang. Sebentar malam dia akan datang lagi. Betul. Abu Hurairah berjaga semalam. Ternyata betul. Datang mencuri. Di situ Abu Hurairah menangkapnya.
tapi tiba-tiba tidak bisa menangkap. Bagaimana yang nyata menangkap yang tidak nyata? Maka pagi harinya Rasulullah katakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, itulah iblis yang menggoda engkau dengan amanah yang dititipkan." Karena Abu Hurairah menjaga Baitul Mal. Zakat dan sedekah orang muslim dikumpulkan di Baitul Mal. Abu Hurairah pemegang kunci. Karena orangnya amanah, kesempatan untuk merusak nama baik Abu Hurairah. Maka dia mencuri tiap malam 1 karung. Malam ketiga 3 karung. Rasulullah bilang, "Ya Abu Hurairah, kau tidak akan mungkin menangkapnya kecuali apa itu? Apa yang diajarkan olehnya." Ternyata waktu Abu Hurairah tangkap, dia bilang, "Jangan kau bawa saya ke hadapan Nabi. Jangan. Kalau engkau tidak lakukan, aku ajarkan satu kalimat, mulai dari aku kepala geng sampai pengikutku syaitan tidak akan berani mendekatimu." Setelah dicek, ditanya oleh Abu Hurairah, "Kalimat apa itu?" Dia bisik, "Ayatul Kursi." Ayatul Kursi. Ternyata itu asbabul wurud, sebab adanya hadis Rasul yang menjelaskan tentang Ayatul Kursi, salah satu ayat yang ditakuti oleh iblis dan syaitan. Tapi persoalannya kemudian sama kita. Lewat di kubur baca Ayatul Kursi, orang yang lari bukan setan yang pergi. Kenapa begitu? Karena ada istilah sesama setan dilarang saling melempar. Ya. Yang mau dilempar setan, yang melempar juga sekurang sama. Yang satu dari bangsa jin, yang satu dari kalangan manusia, yang sifatnya sama, menjauh dari rahmat Allah. Bisa dipahami ini? Masih banyak DP biodata. Yang ditakuti zikir dan ayat Al-Quran. Musuh, nah, ternyata dia punya musuh. Musuhnya apa? Tuhan dan orang-orang beriman. Itulah musuh syaitan dan iblis. Selama Anda beriman, Anda adalah musuhnya. Tapi persoalannya adalah, kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu temporer. Kadang dia naik, lebih sering dia turun. Naik kadang, tapi turun sering. Kalau turun-turun terus, terancam habis itu iman. Teman. Jadi setiap iblis juga ada teman. Siapa temannya? Semua yang rakus dan boros. Bukan cuma teman, bahkan saudaranya. Ya, kan ada ayat Quran yang bilang, jangan boros, karena boros itu saudaranya. Oke? Boros. Ustadz, boros yang bagaimana yang dimaksud? Yaitu orang yang membelanjakan harta yang dia dapat untuk hal-hal yang tidak penting. Bukan yang haram, yang tidak penting. Mana lebih penting? Pulsa atau SPP? Pulsa atau SPP? Kadang-kadang pulsa diutamakan, SPP bilang Pak Guru, Bapak belum gajian. Padahal SPP lebih utama, karena itu masa depan anak. Sedangkan pulsa itu belum tentu menjadi tabzir, boros. Itulah teman syaitan. Orang yang rakus dan boros.
Ini dua sifat ini anak bersaudara sungguh dorang. Lain papa satu mama. Dari kiapa? Kalau dia sudah rakus pasti boros. Orang kalau dia rakus pasti boros. Karena tidak mungkin ada orang kikir boros. Ada orang kikir boros. Boleh penama koncudu, bin bolotu, bin skakar, bin bonggili. Banyak sekali DP bin itu. Kekuasaan. Nah, syaitan, iblis punya kekuasaan. Apa kekuasaannya? Nihil. Syaitan tidak punya kekuasaan, nihil kekuasaannya. Kenapa nihil? Orang kalau punya kekuasaan berarti ada sesuatu yang bisa diambil manfaat dari kekuasaannya. Tapi syaitan dan iblis tidak punya. Tidak punya apa? Jangankan menguasai, untuk menyelamatkan dirinya sendiri saja dia tidak mampu. Berarti syaitan tidak punya kekuasaan. Yang punya pilihan manusia. Bisa berkuasa dan bisa tanpa kuasa. Yang berkuasa siapa? Orang-orang saleh dan orang-orang beriman. Mereka lah yang menguasai jiwanya, yang mengendalikan hawa nafsunya. Inilah yang kemudian disebut dengan orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun, kata Quran. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Tetapi orang-orang yang tidak seperti itu, Quran mengatakan wa ulaika humul khasirun. Itulah mereka orang-orang yang merugi. Merugi jadi pengikut syaitan, tapi tidak sampai jadi setan. Merugi jadi pengikut setia iblis, walaupun tidak mampu menjadi iblis. Iblis dan syaitan yang kita ikuti masih punya kemampuan tidak nampak, berubah-ubah wujud, berubah-ubah bentuk sesuai dengan kehendaknya. Kita orang tidak bisa berubah-ubah bentuk. Baru mau suka bermacam-macam bentuk. Adakah manusia punya dua wajah? Tidak ada, kecuali orang munafik. Orang munafik dia punya dua wajah. Wajah apa itu? Pertama, wajah keindahan. Yang kedua, wajah menarik. Kenapa orang munafik punya dua wajah ini, indah dan menarik? Karena dengan sifat itulah dia mampu berkhianat kepada orang-orang yang dia kehendaki. Dengan tampil muka manis, menarik. Dengan tampil muka lugu, padahal munafik. Saya dipahami nih? Kemampuan. Nah, ini ada kemampuan syaitan. Kemampuan syaitan dan iblis lemah. Kenapa kemampuan iblis dan syaitan itu lemah? Kenapa dia lemah? Karena dia tidak bisa melawan dan menyesatkan orang-orang yang di dalamnya ada iman kepada Allah dan Rasul. Tidak bisa. Oke? Apakah tadi kita yang duduk di sini mampu dia kalahkan? Tidak. Sekalipun kita sholat maghrib tadi berjamaah tidak khusyuk, tapi dia tidak mampu mengajak kita untuk tidak sholat. Betul tidak? Di saat selesai sholat maghrib, ada yang memilih pulang nonton TV, namun ada yang mengatakan ta'lim itu ada manfaatnya. Berarti syaitan tidak punya kemampuan untuk mengajak orang yang punya keinginan yang baik. Saya dipahami ini? Berikut, wewenang. Jadi kekuasaan dengan wewenang beda ya. Kewenangan ya. Apa kewenangnya dia? Merayu. Itu dia semua orang yang berhasil dirayu berarti iblis telah menggunakan kewenangannya. Berarti iblis telah berhasil menggunakan kewenangannya. Alat komunikasi. Ini iblis punya alat komunikasi. Alat komunikasi syaitan adalah was-was dan mengumpat. Was-was dan mengumpat. Apa itu was-was, Pak? Was-was ini satu sifat
Untuk menghindar dari sifat was-was ini, Allah ajarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, kalian tidak cukup hanya berlindung dengan satu nama Tuhan, tapi perlu pakai 3 nama Tuhan. Baru itu mempan, itu wiswas akan hilang. Bila kalian bersungguh-sungguh minta kepada pemilik 3 nama ini. Apa itu? Pertama, Rabbun Nas. Kedua, Malikin Nas. Yang ketiga, Ilahin Nas. Ayat ini di awal yang kata, Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, a'udzu, aku berlindung kepada siapa? Rabbun Nas. Dan raja di rajanya manusia, Malikin Nas. Dan Ilahin Nas, sesembahannya Tuhan, sesembahannya manusia. Bayangkan Pak, satu kejahatan, satu wiswas, butuh 3 nama Tuhan untuk menyelamatkan diri kita dari wiswas. Tapi ada 4 kejahatan yang dahsyat menurut kita. Allah bilang tidak, cukup pakai 1 nama, selesai. Quran surah Al-Falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabbul Falaq, Tuhannya waktu falak. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Cukup 1 nama, Rabbul Falaq. Yang kedua apa? Sesudah itu, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan gelap ketika malam menyelimuti. Operasi, perampok, penipu, penzina, peminum, penjudi, semua terjadi di waktu malam. Bila malam telah menyelimuti. Kejahatan yang ada di waktu itu, menurut engkau wahai manusia dahsyat? Tidak. Cukup 1 nama Tuhan, kalian berlindung. Apa itu? Rabbul Falaq. Selesai. Kejahatan kedua. Kejahatan ketiga, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita yang membaca mantra-mantra, menghembuskan dengan nafasnya ke buhul-buhul hingga orang terkena sihir. Berarti doti, sihir, nujum. Itu dahsyat tidak? Allah bilang tidak, 1 nama Tuhan, Rabbul Falaq, sudah cukup. Kejahatan yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan manusia yang dengki ketika kedengkian itu dia wujudkan. Kalau belum. Karena dengki itu ketika baru ada di hati, selama dia belum wujudkan, itu Allah belum tulis sebagai dosa. Beda dengan amal. Kalau amal baru niat baik, sudah Allah kasih pahala. Kalau niat buruk, Allah bilang jangan tulis. Nanti dia backing baru tulis. Allah gunakan kata itu. Dan seorang pendengki ketika dia melaksanakan kedengkiannya. Dengki dan iri beda Pak ya? Ya, dengki dan iri beda. Kalau iri, saya tidak suka lihat nikmat yang ada sama Bapak. Tidak suka lihat. Itu iri namanya. Tapi kalau dengki, lebih top. Saya mau itu Bapak punya nikmat itu hilang dan pindah sama saya. Itu perbedaan dengki dan iri. Yang jahat mana? Iri apa dengki? 4 kejahatan. Allah katakan wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Rabbul Falaq untuk kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan wanita-wanita penyihir, dan kejahatan orang yang dengki ketika dia lakukan kedengkiannya. Hanya 1 nama Tuhan. Tapi kalau wiswas, butuh 3 nama, karena dia dahsyat. Mau sholat, Allahu Akbar. Ya Allah, kunci motor masih ada di motor. Rusak sholatnya. Mau keluarkan zakat, kasih tidak.
hilang ikhlasnya. Hitung-hitung zakat, serupa banyak tahun ini habis niatnya. Mau menikah, sebetul ini harim atau janda atau contoh. Minta maaf Pak Imam. Karena zaman sekarang ya ada gadis rasa janda dan ada janda rasa gadis. Yang mana Bapak suka? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.